Nabi Musa tanya kepada Allah. Terus Allah jawab, Musa, aku membukakan 1 pintu rizki, tapi mereka membuka 7 pintu rizki. Kalau aku tidak mengabulkan 7 pintu itu, apakah kamu pikir mereka lebih dermawan dari aku? Aku lebih dermawan daripada semua hambaku, kan begitu. Karena naluri manusia itu kan wawadu al-mizan, ya. Allah menciptakan langit-langit dan semesta ini terus mencanangkan keseimbangan. Nah, ujian itu mengancam keseimbangan kita. Oh, iya. Jadi kita merasa kemudian miringnya ke sini apa miringnya ke situ, kan begitu. Nah, maka kita berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu supaya kita mendapatkan mizan atau keseimbangan kembali. Dan itu Allah bilang wasama arafa'aha wa wadu'al mizan. Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Menegakkan keseimbangan. Equilibrium atau pendulum atau apa segala macam, ya. Itu kan berlaku berarti untuk kita juga. Jadi kita ini punya langit, punya bumi, punya tanah. Bukan alam semesta fisikal yang kita lihat, ya. Karena nanti kita akan sampai kepada jawaban pertanyaan yang mungkin berikutnya yang kita menjelaskan soal ini. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu menurut wacana Islam diciptakan mengacu kepada profilnya Allah sendiri. Jadi kalau Allah punya Asmaul Husna, maka serbu Asmaul Husna itu ada dalam diri manusia. Jadi kalau Allah maha keras tapi juga maha lembut, itu ada pada manusia. Allah maha penyayang tapi juga maha pemarah, itu juga ada pada potensi manusia. Nah, maka semua alam semesta ini ada dalam diri manusia. Makanya kan di dalam maknya kita sering ngomong pemahaman mengenai mikro dan makro kosmos itu ada 2 macam. Kalau kita ngomong materialistik atau jasadiah, manusia itu mikrokosmos yang sangat kecil di bumi, yang bahkan bumi aja sangat kecil bagi besarnya alam semesta. Kan Anda tahu betapa tidak terukurnya oleh ilmu manusia luasnya alam semesta ini. Bahkan kita sudah dikasih tahu mengenai ada Milky Way, ada galaksi Bima Sakti, ada apa segala macam, ada rangkaian galaksi yang kemudian disimpulkan itu semua berada dalam satu bulatan. Sekarang kita masih bisa meneruskan, emang hanya satu bulatan itu, kalau Allah bikin bulatannya bermiliar-miliar lagi bagaimana? Di dalam setiap bulatan Allah tadi itu ada Milky Way lagi, ada galaksi lagi, ada tata surya lagi, ada. Dan kita tidak bisa membantah bahwa mungkin saja Allah juga bikin helmi di gelembung yang sebelah sana, jauh di luar galaksi-galaksi yang kita kenal. Jadi kalau sekarang ngomong material saja, kita kan juga tidak menguasai. Kita tidak menguasai. Saya kira kalau Anda baca Quran, misalnya Anda search di Quran ujian gitu, nanti kan ada sangat banyak jawaban dari Allah, ada banyak antisipasi yang Allah sudah sediakan. Bahkan Allah memberikan Quran dan agama itu sebenarnya untuk memudahkan kita, karena kalau kita harus nyari sendiri, kan kita nggak bisa. Misalnya hukum keseimbangan kan harus diteliti, kan harus ada riset. Tapi kan kita bisa memastikan dari ayat Allah bahwa seluruhnya itu harus seimbang, kan gitu. Nah, Allah memudahkan. Sekarang misalnya saya sering ngomong, kita bersyukur nih sama Allah nih, berterima kasih nih, semua manusia sepakat kita harus terima kasih sama Allah. Terus bagaimana caranya berterima kasih? Terus berunding, musyawarah, konferensi, rapat kabinet. Indonesia menentukan rasa syukurnya kepada Allah, bahasa Indonesia harus gini. Itu aja belum tentu sepakat toh. Kita 3 orang saja berdebat bermusyawarah mengenai gimana caranya bersyukur kepada Allah, kan tidak akan pernah ada keputusan, karena masing-masing bisa baik. Tapi Allah memudahkan, wis pokoknya kue sholat ping 5, kue poso Ramadan, kue nek iso kaji, kue nek iso ojo dipek dhewe harta bendamu kuwi, dibagi-bagi, sapa wong butuh kudu kok penuhi misalnya. Sebagaimana kisah yang Nabi Musa disambati 2 orang miskin, suami istri yang hidupnya sangat sengsara, terus
istrinya bilang, "Mbok kita sowan kepada Nabi Musa supaya didoakan supaya kita agak lebih enak sedikit hidupnya." Terus dia mereka sowan ke Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan kepada Allah. Terus Allah membukakan satu pintu rizki, dan Allah mengatakan, "Tapi hanya saya kasih 1 tahun saja, pintu ini saya buka 1 tahun saja untuk kalian berdua." Terus Nabi Musa bilang sama suami istri itu, "Kalian dibukakan pintu rizki Allah 1 tahun." Nah, dalam setahun itu mereka luar biasa makmurnya, sejahtera, pekerjaannya sangat produktif, gitu. Dan terus kayak teman-teman saya ini ya, Mbak. Ya, terus suami istri ini punya ide dahsyat. Dia bikin rumah besar yang pintunya 7. Jadi pintu di sana, pokoknya 7 pintu yang gunanya adalah untuk supaya orang bisa banyak bertamu dari 7 pintu itu. Nomor 2, dia bisa mengeluarkan makanan untuk para musafir, untuk orang miskin, untuk gelandangan, untuk pengemis, untuk siapapun. Dari 7 pintu itu dia menyediakan makanan berbagi. Kemudian ternyata tidak setahun saja. Tahun kedua mereka tetap makmur, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya mereka sangat makmur, sehingga Nabi Musa tanya, "Loh, kan Allah cuma ngasih 1 tahun untuk kalian." Nabi Musa tanya kepada Allah. Terus Allah jawab, "Musa, aku membukakan 1 pintu rizki, tapi mereka membuka 7 pintu rizki. Kalau aku tidak mengabulkan 7 pintu itu, apakah kamu pikir mereka lebih dermawan dari aku? Aku lebih dermawan daripada semua hambaku." Kan begitu. Dengan belajar kepada 2 suami istri yang oleh Allah, "Lu kan saya malu," kata Allah, "saya akan malu kalau mereka buka pintu, 7 pintu saya cuma buka 1. Maka yang 7 itu juga saya ikut membuka, maka rizki mereka juga tidak hanya 1 tahun tapi selama hidup." Gitu.